Film ini berkisah tentang perjalanan artis wanita ke Hong Kong dengan menaiki sebuah pesawat. Namun bukan kesenangan yang didapat di dalam pesawat tersebut. Di dalam pesawat tersebut ternyata semua pramugarinya haus akan mantap-mantap. Pada awal kisah, Shin diperlihatkan seorang wanita dan seorang laki-laki. Mereka berdua bernama Jin Si dan Yong Mi. Mereka tengah berlatih basket. Pada saat asik berlatih, si Yong Mi tiba-tiba dapat telepon dari kliennya. Shin berganti 5 tahun kemudian. Terlihat si Yong Mi dan seorang wanita bernama Shinji. Si Shinji ini berprofesi sebagai artis dan si Yong Mi sebagai asistennya si Shinji. Saat si Shinji tengah berada di ruang make up, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang langsung memeluknya dari belakang. Shin berganti ke bandara. Di sini si Shinji mendapatkan sebuah pekerjaan di luar negeri, yaitu tepatnya di Hong Kong. Pada saat di dalam pesawat terlihat dua orang laki-laki bernama Yongsu dan Yengsu. Mereka berdua tengah mengobrol bagaimana caranya agar wanita bisa takluk padanya. Saat asik mengobrol, tiba-tiba ada pramugari lewat. Si Yengsu yang punya otak kotor pun langsung membayangkan yang aneh-aneh si pramugari itu. Shin berganti. Si Jin Hee yang baru masuk pesawat, ia digoda oleh seorang pria di sana. Dan si Yong Mi juga baru masuk pesawat. Ia bertemu pramugari di sana. Ternyata si pramugari itu adalah si Jin Si, pacar si Yong Mi. Si Yengsu dan si Yongsu terlihat sedang dipakaikan sabuk pengaman oleh pramugari cantik yang bernama Yumi. Pada saat malam harinya, si Jin Hee yang tengah tertidur dengan tiba-tiba burung si Yong Mi bangun. Ia berniat ingin mencium si Jin Hee, akan tetapi si Jin Hee terbangun. Si Yong Mi pergi ke sebuah toilet. Di sini si Yong Mi terlihat marah sama dirinya sendiri dikarenakan ia terlihat konyol sekali. Pada saat si Yong Mi keluar dari toilet itu, dengan tiba-tiba datang si Jin Si yang langsung mendorong masuk si Yong Mi, dan di sana pun terjadi mantap-mantap. Pada saat mereka keluar, tiba-tiba ada si Shinji. Ia terlihat kecewa dan langsung pergi. Si Yong Mi yang gak tahu mau ngomong apa cuma bisa diam saja. Shin berpindah. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Yong. Si Yong ini adalah seorang aktor. Di sini ia meminta servis yang lebih pada pramugari. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun mantap-mantap. Dan itu hanyalah khayalan si Yong. Si Yong memberikan sebuah surat untuk diberikan pada si Shinji. Dan di sini si Shinji sadar jika si Yong yang mengirim surat tersebut. Shin berganti. Terlihat si Yengsu dan si Yongsu menggoda si Yumi dengan alasan handsetnya rusak. Pada saat si Yumi berniat membetulkan handset si Yengsu, ia dengan sengaja menaruh HP-nya di bawah untuk memfoto dalaman si Yumi. Namun tanpa sengaja flash HP-nya hidup dan membuat semua kacau. Si Yengsu yang merasa takut pun ia pergi. Ia beralasan ke toilet. Dan tinggallah si Yongsu. Di sini bukan si Yumi marah, ia lalu menggoda si Yongsu. Ia mengajak ke sebuah toilet dan tak lama kemudian mereka berdua pun mantap-mantap. Pada saat si Yumi mengantar makanan pada si Yongsu, di sini si Yongsu berkata pada si Yengsu bahwa ia habis mantap-mantap dengan si Yumi, pramugari cantik itu. Di sisi lain terlihat si Jin Hee yang tengah digoda oleh si Yong. Si Yong Mi yang kebingungan mencari si Jin Hee di pesawat itu. Lalu ia mengedor-ngedor pintu toilet. Pada saat keluar terlihat si Yong yang didorong oleh si Jin Hee. Si Yong di sini tidak memakai baju. Lalu si Jin Hee berkata jika si Yong sudah melakukan pelecehan padanya. Pada saat si Jin Hee tengah duduk bersama si Yong Mi, tak sadar si Jin Si mengintipnya. Ia terlihat patah hati melihat si Yong Mi dan si Shinji duduk berduaan. Shin berganti. Si Yong yang tengah dihukum oleh petugas di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di Hong Kong. Saat malam harinya, si Yong Mi menelpon Pak Produser di Hong Kong. Ternyata si Jin Hee akan dijadikan artis boker di sana dan akan syuting besok paginya. Si Yong Mi lalu meminta membatalkan kontraknya, akan tetapi si Pak Produser menolaknya. Pada paginya saat proses syuting dimulai, si Yong Mi terlihat gelisah. Ia tak rela jika si Jin Hee menjadi artis poker. Dan si Jin Hee pun terlihat pasrah dengan keadaan itu. Pada saat si Jin Hee akan digoyang oleh Pak Tua,
Xiongmi tiba-tiba masuk dan memukul semua orang yang menghalanginya di sana. Xiongmi lalu membawa si Jinhee pulang. Si Jinhee cuma bisa terdiam 1000 kata. Ia tak percaya dirinya akan dijadikan artis boker di Hong Kong. Xiongmi mengajak si Jinhee pulang ke Korea. Di sini Xiongmi terlihat dimarahi oleh bosnya. Tak lama kemudian Xiongmi pergi meninggalkan si Jinhee sendirian. Saat Xiongmi pergi, si Shinji bekas pacarnya melihat Xiongmi yang lagi galau. Sesampainya di Korea, mereka terlihat berjalan sendiri-sendiri. Terlihat si Jinhee yang memegang HP-nya Xiongmi berbunyi. Dan yang menelpon itu adalah ibu Xiongmi. Ia menanyakan kabar. Seketika itu si Jinhee pun sadar. Di akhir film ini terlihat si Jinhee menghampiri Xiongmi. Mereka berdua berpelukan dan film ini pun selesai.